Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jura Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan update lagi untuk video USD JPY, yang dimana pada waktu itu kan saya juga pernah update ya kalau misalkan USD JPY ini cenderung ke sell, dan ternyata USD JPY hari ini naik cukup tinggi ya. Kalau kita perhatikan dia naik cukup tinggi, dan kenaikan ini pun sebenarnya dipicu karena adanya pembaikan atau bisa dikatakan ekonomi di Jepang sendiri sudah mulai membaik, sehingga banyak pelaku pasar yang optimis terhadap mata uang si USD JPY tersebut. Dan kalau kita perhatikan kenaikan dia ini pun sangat besar ya, sangat kuat sekali, dan ini adalah all time high-nya dia setelah dari tahun 2020 ya, dia sempat jatuh nih 2018 tanggal 17 Desember kan dia jatuh, dan belum bisa mencapai level 113 ini. Dan baru kali ini di tahun 2021 ya, di tahun 2021 ini dia mencapai level 113 kembali. Jadi ini merupakan suatu rekor yang cukup bagus untuk si USD-JPY sendiri ya, untuk bisa mencapai di level tersebut kembali. Karena untuk mencapai level tersebut dia butuh sekitar 3 tahun ya. Kalau kita perhatikan tadi kan tanggal tahun 2018 ya untuk terakhir dia menyentuh level 113. Setelah itu dia belum bisa menyentuh kembali, dan baru kali ini dia menyentuh level ini kembali. Potensinya kira-kira gimana? Kalau menurut saya potensinya itu kita akan menunggu koreksi secara teknikal saja, dan kalau saya lihat pergerakan di sini pun sebenarnya masih sangat kuat untuk naik ke atas ya. Lalu kita coba lihat dulu untuk candle 4 jamnya. Di candle 4 jam sendiri pun kita perhatikan kenaikan candlenya ini sudah mulai mengecil ya. Jadi kan ini kan dia reverse ya, dia naik dari sini, ini candle gede, ini kecil ya kan. Lalu dia terjadi koreksi kembali. Sini dia kan naik kembali ya. Lalu ini koreksi yang cukup besar, dan ini candlenya cukup gede ya, cukup gede untuk candle 4 jam. Lalu semakin ke sini kalau kita perhatikan itu kekuatan dia untuk naiknya itu sudah semakin menghilang. Ya di sini sudah semakin menghilang, semakin kecil, dan ada potensi untuk dia koreksi secara teknikal ya. Jadi saya juga sudah analisa bahwa koreksi ini mungkin akan terjadi besok atau 2 hari lagi ya, tergantung si pelaku pasarnya bagaimana. Kalau kita perhatikan di candle 1 jam ini merupakan resist yang cukup kuat untuk dia. Di sini kita buka analisa kita dulu. Nah, 113.582 merupakan daily resist dia yang cukup kuat, yang belum pernah dia sentuh selama tahun 2019, 2020, dan baru disentuh kembali pada tahun 2021 ini. Hampir menyentuhnya. Dan di sini kan saya ada buat base nih ya, di harga 113.213 sama dengan 113.345. Base ini adalah patokan saya. Jika memang harga bisa menembus base ini, maka ada potensi untuk ke arah sini 113,652. Iya di sini. Lalu jika memang dia benar terjadi koreksi secara teknikal, maka penurunan terdekat dia itu ada pada base 112 sampai dengan 889 sampai dengan 112.945. Jadi antara base ini dan base kedua dia itu ada di harga 112.637 sampai dengan 112.709. Ini kalau misalkan dia ingin melanjutkan kenaikannya. Tapi jika memang dia ingin melakukan retest kembali di harga breakout dia itu pada harga 112.224, maka dia akan turun kembali ke bawah sini. Ya, dia akan turun kembali ke sini jika memang dia ingin melakukan retest kembali. Karena seperti yang kita lihat di sini, semenjak penurunannya dia hanya melakukan retest 1 kali di sini. Ini dia sebenarnya udah melakukan retest, dan tapi kalau dia memang mau sideways di daerah sini, maka dia akan melakukan penurunan kembali di 112.224.
Lalu kalau kita perhatikan kembali di candle 1 jam juga dia sudah mulai ada tekanan jual. Ini mana kalau kita perhatikan ini kan masih dalam masa uptrend ya. Tetapi harga itu masih belum bisa menembus 113 sampai 213 sampai 113 345. Kalau ada yang bingung base ini saya ambil dari mana? Base ini saya ambil dari sini, dari belakang. Kita tarik dulu ke belakang. Oke, jadi cukup jauh. Kita ambil dari sini. Saya ambil di sini. Ya, saya ambil dari sini untuk base-nya yang ini. Nah, jadi saya ambil base-base yang daerah sini, saya satukan di dalam base yang ada pada pergerakan harga saat ini. Jadi untuk patokannya itu ada di sini ya. Kalau kita perhatikan di sini pun pada tahun 2018 ya dia sempat naik ke sini. Tahun 2018 akhir ya September sampai dengan Desember sebelum dia crash kembali ke bawah. Lalu sebenarnya untuk si support key supportnya itu ada di harga 112.61 ya. Ini kita lihat setelah dia terjadi penurunan, nih dia naik kembali sini untuk melakukan retest, ini juga retest kembali sebelum melakukan penurunan yang lebih jauh ke dalamnya. Jadi ini adalah 112 ini merupakan area support dia yang cukup kuat. Ya, area support dia cukup kuat di mana ketika harga sudah menembus ini maka ada potensi untuk turun lebih dalam lagi. Lalu kita perhatikan lagi di candle 30 menit di sini. Ya, jadi sebelumnya saya juga ada analisa di sini dan ternyata harga itu langsung naik ya. Di sini kan ada bekas analisanya. Oke. Ini kita hapusin dulu biar nggak bingung. Oke, ini kita hapusin. Ini 1, 2, 3 yang benar. Nah, bisa dilihat di candle 30 menit sini ada terjadi rejection di area base ini atau di main areanya, yaitu pada harga 345 ya, 113 345 sini terjadi rejection. Dan jika memang dia turun kembali maka ada potensi tadi seperti yang saya bilang ya, saya katakan itu ada potensi untuk melakukan retest di area 112.89 sampai dengan 112.945. Tetapi kalau kita perhatikan dari pergerakan harganya sini juga ada buat base ya. Jika ada base nih pada harga 113.100. Nah, jadi jika memang kalian ingin melakukan short sell segalanya atau yang lainnya, kalian bisa memanfaatkan area-area sini sebagai take profit kalian. Karena kalau misalkan mau main swing itu, kalau dilihat ya saat ini, kalau misalkan mau main swing bisa saja, hanya saja kita bisa melakukan stop loss kita tuh di atas garis putih ini atau bisa di luar base ini. Tapi lebih cocok untuk saat ini kita melakukan short sell saja. Tapi silakan disesuaikan kembali dengan trading plan kalian masing-masing karena saya hanya berusaha untuk memberikan gambaran bahwa si USDJP ini akan melakukan koreksi teknikal dalam waktu dekat ini. Dan mungkin penurunan dia itu ada di daerah-daerah sini saja. Oke. Mungkin segitu dulu untuk analisanya dari USDJPY ini, dan jika memang ada yang salah atau memang ada yang ingin tambahkan, kalian silahkan tambahkan di kolom komentar. Dan intinya USDJPY ini sedang dalam masa uptrendnya. Ya, sedang dalam masa uptrendnya dan belum ada tanda-tanda untuk dia koreksi, dan jika memang dia ingin koreksi maka dia tidak akan bisa menembus base ini. Base yang pada harga 113 213 sampai dengan 113 345. Oke, jadi jika memang kalian merasa video ini berguna untuk teman atau keluarga dan juga saudara kalian yang sedang trading juga, silahkan share aja video ini kepada mereka, dan jika ada masukan nggak apa-apa sampaikan juga di kolom komentar atau bisa sampaikan di channel Telegram Yuna Trading ID.
Nanti untuk channel Telegram silahkan kalian join aja, linknya akan saya taruh di deskripsi video ya. Oke, jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Dina Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa seperti ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.